Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Dewi Khadijah akan sedikit menyampaikan peran santri di era milenial. Hadirin yang saya hormati, seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman semakin modern, perkembangan zaman semakin mengikuti era globalisasi, sehingga di era modern sekarang ini telah menciptakan bahwa dunia semakin sempit yang memaknai bahwa kehidupan semakin luas. Dampak terbesar yang sangat terpengaruhi dengan adanya perkembangan zaman modern sekarang ini adalah pembentukan mindset, moral, etika, serta gaya hidup masyarakat pro-modern. Sehingga banyak orang mengatakan zaman semakin edan. Bagaimana tidak? Manusia berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit, manusia berlomba-lomba dalam teknologi, sehingga banyak kejahatan merajalela, pembunuhan, perampokan, penyalahgunaan narkoba, hingga pelecehan seksual di mana-mana tanpa memandang usia. Semua itu karena apa? Karena kurangnya moral dan etika seseorang terhadap lingkungan sekitar, serta lemahnya keimanan dan ketakwaan seseorang. Hadirin yang saya hormati, dari peristiwa tersebut bukankah kita harus melakukan suatu gerakan perubahan? Karena kader-kader penerus bangsa adalah kita, pemuda-pemudi masa kini. Dan seorang santri bukan berarti menjauhkan diri dari perkembangan zaman. Justru seorang santri harus produktif dalam menghadapi tantangan zaman modern yang begitu cepat meluas di luar sana. Nilai-nilai agama yang diajarkan di pondok pesantren harus dapat menjawab tantangan serius di zaman modern sekarang ini. Di pondok pesantren, seorang santri bukan hanya diajarkan tentang ilmu-ilmu agama, akan tetapi seorang santri juga diajarkan tentang ilmu pengetahuan umum serta keterampilan sosial untuk bekal di masyarakat yang akan datang. Sehingga Suwardi Suryo Diningrat atau yang sering kita kenal Ki Hajar Dewantoro pernah berkata, pendidikan paling berhasil adalah pendidikan pondok pesantren, karena di pondok pesantren lingkungannya sangat mendukung. Mendukung dari apa? Mendukung dari kebebasan, mendukung dari menahan hawa nafsu, mendukung dari kebahagiaan di dunia semata yang begitu fana. Hadirin yang saya hormati, dalam Al-Quran surat An-Naziat ayat 40-41 sudah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannatal hiyal ma'wa. Al-ayah. Dari ayat tersebut terdapat lafal wanahan nafsa 'anil hawa yang berarti menahan diri dari hawa nafsu. Ingat, nafsu adalah musuh terbesar manusia karena hawa nafsu adalah penyakit batin, penyakit hati yang sulit dihindari. Ketika kita terlalu sering memanjakan hawa nafsu kita, maka kita yang akan diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Kerusakan moral dan etika di zaman sekarang tak luput dari manusia yang terlalu cenderung terhadap hawa nafsunya, manusia yang selalu memanjakan hawa nafsunya. Maka dari itu, kita sebagai santri yang notabene di pondok pesantren diajarkan ilmu agama yang lebih, harus menjadi pelopor untuk mengamalkan makna ayat tersebut. Yumkin kafamini idza wajadtunna minal akhta wa nisyan rafan minkunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.